Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa Kak. Sehat-sehat semua ya? Pasti adik-adik di rumah udah Amin. siap buat dengerin firman Tuhan Kak Ivo, Kak Rusna. Ih, pasti sudah siap. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita Yuk, mau berdiri semua udah berdiri. Tunggu kakak lihat dulu. Oh udah berdiri Pada semua. siap. Yuk kita mau angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal ya, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik lebih semangat lagi ya nyanyinya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita mau masuk ibadah adik-adik. Kita akan dipimpin oleh Inang Sintua kita. Adik-adik, kita sekarang akan mulai ibadah ya. Kita nyanyikan satu lagu dulu, ku masuki gerbangnya. Sama-sama ya. Ayo Bang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, Kubukakan dengan amin. tuluskan hati dengan yakin, Tuluskan hati dengan yakin. memegang firman-Mu. Memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan, Supaya diteguhkan. kami setia padamu. Kami setia padamu. Amin. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini, kita ambil dari titah yang kelima. Titah yang kelima, kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah bapak dan ibumu, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia Agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Bersama-sama kita memohon, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan untuk doa pengampunan dosa kita. Bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada bulan ini, yaitu bulan November, diambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24, demikian dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Oh ya adik-adik, sekarang kita nyanyiin lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Adik-adik udah pada punya buku ND Sekolah Minggu kan? Sudah kan? Sudah dong. Nah sekarang ayo Bang Wira, kita nyanyikan lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Semangat ya adik-adik. Di padalanan Yesus di joloku, olong di tangan mi manogua, nang di ngoluku hono sombaoku, tungsonang madalan rapono, kubotodo takas manuluonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Sekali lagi ya Bang. Di padalanan Yesus di joloku, holong di tangan mi manogua, nang di ngoluku hodo sombaoku, tungsonang madalan rapono, ubotodo takas panutuonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Ya, adik-adik kita sekarang mau mendengarkan pengumuman ya kakak ya. Oke Kak. Oke, pengumumannya ada beberapa hal yang akan diumumkan. Jadi coba didengarkan baik-baik ya supaya tidak tertinggal informasi. Yang pertama, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya itu adik-adik boleh dimasukkan ke dalam amplop. Terus nanti adik-adik boleh diberikan kepada sintua week masing-masing. Atau juga boleh langsung diserahkan ke gereja di setiap hari kerja ya adik-adik ya. Nah yang kedua, pendaftaran, nih adik-adik sebentar, sekarang bulan apa? November bulan, nggak kedengeran ulangi lagi bulan apa? November Kak Ivo. Bulan November, habis November? Desember ada apa ya? Ada yang tahu Kak? Natal. Ada apa? Natal Kak Ivo. Natal. Wah, nah COVID karena lagi ada pandemi ini, apakah Natalnya nggak ada? Tetap ada. Ada nggak ada ya? dong, Kak. Nggak ada ya? Ada. Oh, tetap ada adik-adik ya. Ternyata kita tetap masih ada Natal Sekolah Minggu, tapi kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggunya masih secara online ya. Nah, untuk Natal Sekolah Minggunya sendiri kita puncaknya itu di tanggal 19 Desember 2020. Untuk link ibadahnya nanti kita akan beritahukan lebih lanjut. Nah, adik-adik biasanya nih kalau mau Natal banyak ada kegiatan ya adik-adik ya. Nah dari kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abangnya kita membuka pendaftaran Natal. Pendaftaran Natal ini ada banyak kegiatan adik-adik. Ada liturgi, ada menari,
paduan suara, baca puisi, dan banyak lagi. Untuk info lebih jelasnya, adik-adik boleh klik, nanti ada alamatnya ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nanti juga alamatnya, linknya akan ditaruh di description box. Boleh nanti minta tolong mama, papa, kakak, semuanya adik-adik boleh klik. Terus nanti adik-adik daftar supaya adik-adik bisa tetap ikut acara Natalan. Dan jangan lupa juga adik-adik, kita juga masih ada satu lagi adik-adik selain mendaftar, itu untuk kegiatan Natal ya. Kita juga membuka pendaftaran untuk mendata adik-adik sekolah minggu. Nanti juga linknya akan ada di bawah ini adik-adik ya, boleh dilihat. Jangan lupa pendaftaran paling lambat tanggal 15 November. Ingat ya, tinggal berapa hari lagi Kak? Seminggu berapa? lagi ya? Iya, seminggu lagi. Seminggu, kurang lebih seminggu lagi. Jadi jangan nanti tiba-tiba adik-adik, kakak saya mau ikutan. Udah dari tanggal 15 kita tutup ya. Jadi tanggal 15 November. Nah, itu pengumuman tentang Natal. Yang terakhir pengumumannya minggu depan kita beribadahnya lewat majalah Pelita Online. Jangan lupa dibaca ya adik-adik, setiap aktivitasnya diikuti. Terus nanti adik-adik kalau udah ikut aktivitasnya boleh foto dengan begitu aktivitasnya. Nanti adik-adik share ke kakak, abang sekolah minggu, siapapun dikirim aja. Nanti abang kakak sekolah minggunya akan memposting adik-adik kegiatan aktivitas adik-adik selama ibadah di rumah. Jangan lupa tapi postingnya bergantian ya, jadi adik-adik sabar, semua pasti diposting. Ya, untuk pengumumannya sekian adik-adik, nanti untuk info lebih jelasnya adik-adik boleh tanya nanti ya ke kakak abang sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Adik-adik, udah pada siap belum dengar firman Tuhan? Oh iya, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ikondo Bona Bona Tu Barita. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor berapa sih Kak? Nomor 151 Kak. Tuh nomor 151, jadi adik-adik bisa dibuka sekarang ya. Ayo Bang Mira. Semangat ya adik-adik ya. Ikondo boana tabarita tuingana na holomi lima holong na hasitongan dame na manotongi dame na manotongi Binsado hati urang nunga sampuna holomi huwasone Kristus hototo saleleng-leleng nai. Sekali lagi ya. Ikondo boano tabarita tuingana na holomi ima holong nang hasitongan dame na manotongi dame na manotongi ay nang bisa do hati uran nunga sapuna holomi huwasoni Kristus hototo saleleng-leleng nai huwasoni Kristus hototo saleleng-leleng nai.
Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Santi. Kak Santi akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Kau telah memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau yang memberikan pada hamba dan permohonan kami. Amin. Akan membaca firman Tuhan di kitab Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh orang fasik, dan janganlah mengikuti orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang dan sampai rembang tengah hari. Orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Nah, di ayat 20, perhatikanlah ucapanku. Ucapanku berarti melalui mulut. Mendengarkan dengan telinga. Nah, kita memperhatikan perkataan dan mendengarkan perkataannya adalah perkataan orang tua kita yang harus kita dengarkan, karena orang tua kita adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita, mereka yang selalu memperhatikan kita. Nah, kakak mau ada cerita, ada seorang nenek yang rajin banget ke gereja. Nah, cucunya ini bertanya kepada nenek, "Nek, masih pergi ke gereja enggak setiap hari Minggu?" "Masih dong." Dengan rasa senangnya. "Nek, tahu enggak ayat cerita yang diberikan sama pendeta minggu lalu apa?" "Enggak inget apa." "Terus kalau ayatnya dari mana?" "Enggak tahu ayatnya dari mana," kata si nenek ini. Terus si cucu ini bilang, "Percuma dong Nek pergi ke gereja tapi tidak tahu apa-apa." Tapi si nenek ini pergi ke suatu tempat dan merenungkan apa yang harus dia sampaikan kepada si cucunya ini, supaya si cucunya ini mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terus setelah itu dia membawa tas dari rajutan, bilang ke si cucunya, "Yuk kita pergi ke dapur." Setelah sampai di dapur, si nenek ini
memberikan tas rajutan ini kepada si cucunya. Cucu, ini tas ini coba isi air sedapatnya dan setelah itu bawa ke sini, kata si cucu ini. Nenek ngelucu ya, mana bisa air bisa ketampung di tas rajutan ini, bakalan nggak ada hasilnya. Pokoknya nenek mau tas rajutan ini ada airnya. Setelah itu si cucu ini pergi ke tempat penampungan air dan memasukkan air itu ke tas rajutan itu dan membawanya kembali ke si nenek yang ada di dapur itu dan bilang, tuh kan Nek, airnya nggak ada, mau gimana ini airnya nggak ada. Terus kata si nenek ini bilang, ya memang nggak ada airnya. Ada masalah? Ya masalah, saya capek-capek ambil air jauh tapi hasilnya nggak ada. Ada hasilnya. Lihat nih, si tas rajutan ini yang tadinya kotor, usang, tapi sekarang jadi bersih. Nah, setelah itu si nenek bilang seperti itu. Nah, cerita tadi dibilang kita pergi ke gereja bukan untuk mengingat sesuatu, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Si nenek bukannya tidak ingat dengan khotbah yang diberikan oleh pendeta dan ayat yang diberikan di gereja itu, tapi si nenek tahu apa yang dikehendaki Tuhan dan dia pergi ke gereja untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, setelah itu si nenek berkata seperti itu dan si cucunya itu barulah mengerti kenapa si nenek pergi ke gereja. Nah, begitu juga dengan kita pergi ke gereja bukan untuk mengingat sesuatu, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, seperti di pandemi ini, kita tidak ke gereja, tapi kita beribadah melalui video streaming ini. Karena apa? Karena itulah tujuan Tuhan, supaya banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya di gereja saja, bisa di rumah juga. Dan begitu juga Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita bersama-sama dengannya di surga dan dapat memuji namanya. Amin. Setelah kita membacakan firman Tuhan, kita akan berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan menyanyikan 2 jalan. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Kau telah membimbing kami dalam membaca firman ini ya Bapa, dan Kau juga telah membimbing kami untuk mendengarkan firman ini dengan baik ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mengingatkan kami supaya kami terus melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan? Pasti adik-adik gak pergi-pergi, pasti adik-adik gak pada main-main kan pas dengerin firman Tuhan kan Kak? Pasti enggak dong Kak. Nah setelah itu kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Namet. Oke Bang Wira. Namet met hulehon ma tu de bata jain nangin alo jai sayur rupa tu namai
ojo ngau suruoni dai nangi nalo jai nang pati dihomai nang pati dihomai. Adik-adikku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia jiwaku sembuh, bawa juga marilah kita mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.